Ya, ingin meneruskan lagi ke yang terputus tadi ya dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, secara kualitas mungkin ya Mas ya, apakah memang lebih substantif gitu ya, yang membuat orang itu jadi takut karena memang ya sesuai dengan implementasi ya penerapan Undang-Undang ITE tersebut, atau memang asal terabas begitu saja penerapan ITE. Jadi menyampaikan ekspresi sedikit saja itu kan sebetulnya kan dilindungi oleh undang-undang, tapi yang bersangkutan tetap ditangkap, yang bersangkutan tetap mintai keterangan, diperkarakan dan lain sebagainya, Mas Burhan. Ya, ini dari SafeNet ya, data yang menurut saya tidak bisa terbantahkan, meskipun Undang-Undang ITE itu sudah diterapkan sejak lama ya, sejak masa Pak SBY, tetapi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE itu meningkat tajam di masa Presiden Jokowi. Memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke pemerintah, karena ini kan berkaitan dengan laporan atau pengaduan dari publik. Jadi ada peningkatan sangat tajam di 2018, 2019, dan 2020 dengan total laporan yang diselidiki oleh Polri pada kurun waktu 2017 sampai 2020 itu 15.056 kasus. Dan dari laporan ini 32% itu berkaitan dengan pasal karet, penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu jadi kurang lebih sekitar 5.064 itu berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kemudian peringkat berikutnya itu macam-macam, ada ujaran kebencian, penyebaran hoax. Itu kan hal-hal yang memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kemudian saling melaporkan. Nah, ini yang kemudian membuat situasi di tengah masyarakat menjadi khawatir untuk menyatakan pendapat karena takut dikriminalisasi. Nah, beberapa kasus kan memang laporan itu di follow up, meskipun mungkin ada unsur pelanggaran hukumnya, tetapi kan teror ketakutan sudah terlanjur muncul. Nah, ini sebenarnya saya termasuk orang yang menagih janji Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi sudah pernah mengatakan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Jadi pernyataan terbuka beliau, ya termasuk meminta polisi agar mengedepankan restoratif justice. Nah, untuk itu kan sudah dilakukan sama polisi, tetapi sumbernya kan ada di Undang-Undang ITE. Nah, pada kasus ini, pada saat berbicara tentang sumber terkait dengan masalah Undang-Undang ITE ini, sepertinya partai-partai di DPR tidak cukup gercep gitu merespon terkait dengan permintaan Presiden. Nah, kalau misalnya Presiden berkaitan dengan Omnibus Law kan cepat sekali partai koalisi meresponnya, tetapi soal revisi Undang-Undang ITE ini kenapa lama sekali? Padahal ini sudah menimbulkan masalah yang serius terkait dengan kekhawatiran publik untuk menyatakan pendapat. Dan demokrasi tidak bisa hidup tanpa masukan dan kritik dari publik. That's the beauty of democracy. Mas Burhan, selain juga takut dikriminalisasi begitu ya, ada nggak hasil survei dari Mas Burhan yang menyatakan bahwa beranggapan bahwa buzzer ini juga senantiasa memberikan serangan balik terhadap kritikan dari warga, jadi masyarakat ini akhirnya males deh kritik-kritik di media sosial? Belum bertentu perkara UTE, tapi udah diserang. Diserang juga buzzer gitu loh, Mas. Saya tidak punya datanya, Mbak, di survei saya, tetapi kalau kita lihat lingkup besarnya sepertinya ada kaitan. Tapi buzzer kan bukan hanya dari kubu pro pemerintah. Saya sering diserang sama buzzer yang anti pemerintah dengan bahasa yang kasar dari dua belah pihak gitu ya. Kadang saya dianggap kadrun, saya kadang dianggap cebong gitu ya. Jadi saya makhluk yang tidak punya identitas gitu ya, di media sosial. Tetapi buzzer dari kedua belah kubu ini itu turut menyumbang iklim ketakutan di media sosial ya. Tapi saya ingin memberikan sedikit apresiasi ya, meskipun menurut saya harus kita dorong karena Presiden Jokowi sudah menyatakan secara terbuka revisi Undang-Undang ITE perlu dilakukan. Tadi data dari The Economist Intelligence Unit itu barusan dirilis, laporan indeks demokrasi kita tahun 2021 memang mengalami peningkatan. Di tahun 2020 kita skornya cuma 6,3, itu paling rendah dalam 14 tahun terakhir, tahun 2020.
Tahun 2021 naik tuh skor demokrasi kita menjadi 6,71 dan peringkat kita juga naik sedikit dari 64 di tahun 2020 menjadi peringkat ke-52 negara demokrasi sedunia. Nomor 52. Memang secara umum masih masuk kategori flawed demokrasi, demokrasi yang cacat, tetapi memang ada peningkatan. Nah, survei yang kami lakukan di indikator juga menunjukkan tren peningkatan diukur dari penurunan publik yang merasa takut dari 71 ke 64%. Jadi agak mirip, meskipun gambar besarnya 64% itu angka yang masih besar. Jadi masih banyak orang yang khawatir untuk menyuarakan pendapatnya, dan ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya mereka yang berada di koalisi pemerintah atau di oposisi. Ini tugas kita bareng untuk menyelamatkan warisan demokrasi pasca reformasi. Oke, saya ingin ke Bang Zaky. Bang Zaky, Anda pernah nggak ngobrol ya 4 mata atau beberapa mata dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya? Karena memang bukan tidak bisa dipungkiri ya, Bang Zaky ya. Cukup keras, cukup kreatif dengan segala macam ide-idenya ketika itu, entah itu yang namanya aktivis, mahasiswa, ataupun juga di media sosial pada saat itu. Apa sih suara dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu 2 periode memimpin, serangannya juga luar biasa? Ya, kalau dari kami melihatnya begini, Pak. Mengapa Bapak SBY katakanlah selama 2 periode itu sangatnya luar biasa, tetapi beliau, mohon maaf ini, kalau kita bicara tadi Bang Burhan sudah menyampaikan data dan faktanya gitu, kalau dibandingkan bahwa Undang-Undang ITE itu ada misalnya di era Pak SBY juga, tetapi penggunaan Undang-Undang ITE itu untuk, mohon maaf ya, memproses laporan terkait tadi kritik-kritik tajam kepada pemerintah ya, itu sangat rendah dibandingkan dengan eranya Bapak Presiden Joko Widodo. Karena bagi kami Partai Demokrat, ya seperti oleh Bapak SBY sampai dengan sekarang, yang paling penting itulah jika seorang pemimpin itu bagaimana dia berpikir bisa mewariskan legacy atau warisan demokrasi ini gitu ya, dengan ada kekuasaan di tangannya itu bagaimana istilahnya itu demokrasi Indonesia yang waktu itu masih sangat muda, sebisa mungkin ini sistemnya bisa semakin mapan. Itulah sumbangan terbesar Bapak SBY dan juga Demokrat selama 10 tahun dari 2004 sampai dengan 2014, termasuk diantaranya Bapak SBY bolak-balik dibujuk, bolak-balik dirayu untuk bisa 3 periode atau mengubah konstitusi, meskipun sangat mungkin waktu itu beliau dengan tegas katakan bahwa tidak mau mengubah konstitusi, tidak mau 3 periode. Ini yang kita butuhkan juga sebenarnya di Bapak Joko Widodo gitu. Bagaimana beliau bisa punya konsistensi menjaga agar demokrasi Indonesia yang telah susah payah zaman Pak Habibie dilanjutkan oleh Gus Dur, Ibu Mega, dan kemudian diperkuat di eranya Bapak SBY, itu kemudian di eranya Pak Jokowi. Apalagi beliau ini kan banyak harapan yang muncul ke Pak Jokowi ini ketika terpilih sebagai presiden. Ternyata harapan tinggallah harapan kami lihat gitu. Karena bagaimanapun berbagai lembaga dunia yang pro demokrasi melihat bahwa ada penurunan yang sangat signifikan terkait dengan indeks demokrasi di Indonesia sejak eranya Pak SBY itu sampai ke era Pak Jokowi. Ini signifikan sekali penurunannya. Misalnya di Freedom House kan. Freedom House itu sampai dengan sekarang masih menyampaikan masuk teritori Indonesia dapat free, ya. Sedangkan di era Bapak SBY itu di sebagian besar periodenya itu adalah free, masuk kategorinya gitu. Nah kemudian di tadi intelijen ada ekonomi intelijen unit misalnya, gitu, ya, bahwa ada penaikan. Kita bersyukur nih bahwa dalam 1 tahun terakhir ada penaikan, tapi ternyata selama 7 tahun sebelumnya itu penurunan yang sangat signifikan. Sehingga penaikan itu terjadi ya karena memang benchmarknya rendah ini ya Pak. Indikator sebelumnya rendah. Nah inilah menjadi alam bahaya nih buat demokrasi kita. Ya karena bagaimanapun alam demokrasi ini seharusnya membuat rakyat itu merasa lebih bebas berpendapat gitu. Ada juga survei dari temannya Bang Burhan ya, dari SMRT yang menunjukkan bahwa makin ke sini ternyata angka ketakutan untuk berpendapat itu juga makin tinggi gitu. Nah inilah yang kita minta tolong kepada pemerintah ya. Bagaimanapun tidak bisa pemerintah menyatakan oh kita tidak ada buat kebijakan katakanlah yang misalnya membahayakan masyarakat. Tetapi ya ada yang namanya di dalam dunia HAM ini ada namanya by omission gitu atau pembiaran gitu. Ya begitu ada katakanlah penafsiran hukum ya oleh aparat penegak hukum yang dirasa bahwa tidak tepat sebenarnya dan menimbulkan tadi teror ketakutan di kalangan publik. Ya seharusnya itu kemudian ada tindakan yang tegas ini dari pemerintah gitu. Ya kan presiden kan tanpa menunggu proses di parlemen kan bisa menyampaikan kepada mohon maaf pada para pembantunya gitu, ya kan? Terakhir Mbak yang tadi misalnya katakanlah kalau menterinya ada dispute atau apa dengan katakan aktivis pro demokrasi, ya janganlah kemudian melaporkan ke polisi.
duduk bareng dulu lah, ada hasil penelitian atau apa didiskusikan bareng. Ini kan menjadi menakutkan gitu loh, ya kan? Kita bawa hasil riset akademis sampai ke publik, ada kekhawatiran dibawa ke polisi gitu, bukan ada diskusi atau diskusi. Bang Zaki, debat akademik yang terjadi gitu, ya. Sebelum ke Valdo, satu kata aja. Jadi sekarang ini lebay gitu Bang Zaki? Ya itu silakan masyarakatlah yang menilainya, bahwa bagaimanapun hasil survei dan penilaian dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa demokrasi kita ini saat ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, dan ini butuh effort luar biasa dalam 2 tahun ke depan nih Bang Valdo dan teman-teman, ya kita bantu sama-sama. Tapi tetap kuncinya di pemerintah, karena yang megang infrastruktur dan aparaturnya pemerintah ini. Valdo Maldini. Ya, makasih Mas Burhan, Mas Zaki ya, dan semuanya. Jadi saya sempat bicara juga dengan Bang Andi Alfianto Malarangeng ya. Dia bilang challenge-nya keterbukaan informasi di era sekarang itu agak lumayan naik katanya. Kalau dulu beliau saat menjadi juru bicara waktu itu bisa meyakinkan key opinion leader gitu, karena aktornya sedikit. Tapi hari ini aktornya lebih banyak. Nah, jadi wajar kita itu dalam derajat tertentu muncul kegagapan dalam merespon banyak hal. Dan dengan era keterbukaan informasi seperti sekarang gitu, ya dimensi kebebasan ini nggak hanya vertikal ke pemerintah atau ke yang lebih tinggi, namun juga horizontal gitu loh. Dan dimensi horizontal ini kan yang paling eksis di masyarakat gitu. Orang jadi semakin hati-hati karena semua orang bisa tersinggung, semua orang bisa lapor gitu kan. Nah jadinya kita harus adaptasi nih. Bahkan dalam berdiskusi saja kami kira ya kita bisa berdiskusi sampai sekarang gitu kan. Ya di mana kita susahnya dan dibungkamnya dulu saja. Ya dulu nih di rezim otoriter. Orba itu membubarkan diskusi aja pakai atas nama undang-undang dan konstitusi, dan hari ini juga begitu. Makanya salah satu agenda reformasi adalah riset kenegaraan kita soal kebebasan berpendapat. Dan sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Burhan juga, Bapak Presiden sudah sampaikan secara eksplisit tentang revisi undang-undang ITE. Dan kita juga lihat banyak juga hari ini penilaian-penilaian bahwa Bapak Presiden mendapatkan kepercayaan di dunia sebagai pemimpin yang ya karena partisipasi publiknya dilindungi gitu loh. Dan sekali lagi terkait tadi yang disampaikan Pak Zaki misalnya kan dengan kasus pelaporan dari Pak Menko dan Pak Haris misalnya, kami kira itu masih dalam koridor undang-undang dan bukan extra law gitu. Karena siapapun di negara demokratis yang merasa dicederai bisa mendapatkan haknya gitu loh. Karena dalam derajat tertentu ya bagus dia dilapor gitu. Jadi siapa yang salah kita serahkan ke pengadilan, diuji argumennya gitu. Dan aktor negara menunjukkan langkah di koridor hukum, dan ini adalah cara terbaik dalam penyelesaian masalah. Nah jadi karena punya power misalnya, ya orang punya power aja kena gitu, makanya negara harus lindungi karena masalah hak-hak ini yang punya power maupun tidak punya power sama aja di mata hukum. Kira-kira begitu, Mas. Bang Valdo. Tapi gini Bang Valdo, saya mau sedikit memberikan mungkin ya pandangan begitu ya. Apakah mesti memberikan masukan? Masukan itu kan macam-macam, ada kritik, ada mungkin solusi kan begitu ya, Bang Valdo ya. Apakah harus bergabung dulu di pemerintahan atau di kroni pemerintah atau di rezimnya pemerintah begitu? Kan bisa saja akan menyampaikan pendapat begitu dalam sebuah status dan lain sebagainya tanpa harus diperkarakan di pidana seperti itu. Iya, sebenarnya sih tidak ada masalah. Setiap orang kan banyak juga, kita bisa melihat sampai hari ini di media sosial banyak sekali orang-orang yang tetap memberikan masukan, kritikan, bahkan dalam derajat tertentu juga hinaan gitu. Nah, namun memang yang paling penting adalah apabila ini dikaitkan dengan harus mendukung dulu, enggak juga gitu loh. Banyak kok masukan-masukan yang misalnya terkait harga-harga yang menjadi kritikan itu jadi concern. Aspirasi soal mudik, udah lama nih tidak mudik, itu jadi concern belakangan. Belum lagi kita melihat aspirasi dan pandangan-pandangan tentang isu yang kemarin cukup hangat, perpanjangan masa jabatan gitu kan. Dan semuanya direspon gitu loh. Ya maksudnya ketika ada kritikan ke pemerintah, ya pemerintah juga merespon, jangan dianggap kitanya juga tidak suka dikritik gitu loh. Dalam artian kan kita juga harus memberikan respon atas masukan-masukan. Dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang
keramaian-keramaian yang juga menjadi perhatian dari pemerintah, baik dari kepolisian, dari kementerian terkait dan sebagainya. Kira-kira begitu. Sebelum ke Mas Burhan, saya mau ke Mas Zaky. Tadi Mas Faldo menyatakan bahwa sebenarnya Presiden juga mempersilahkan kok untuk dikritik. Bahkan sejumlah regulasi yang dianggap begitu mengancam kebebasan berekspresi juga nantinya seperti Undang-Undang ITE juga akan direvisi begitu, Mas Zaky. Langkah apa lagi yang perlu dilakukan pemerintah kalau menurut Mas Zaky? Tenang Mas Zaky, ini masukannya resmi. Nah ini yang kami khawatirkan Mbak gitu ya. Harapan kami tentunya dan juga harapan masyarakat Indonesia. Pemerintah itu jangan hanya manis di depan saja, tapi berbeda di kenyataan. Misalnya Presiden berulang kali bilang dulu pernah sampaikan rindu di demo gitu. Tetapi ketika adik-adik kami misalnya, adik-adik mahasiswa kemarin sedang demo, sudah ada surat izinnya, sudah ada jalur yang diizinkannya, tetapi pada saat ingin melewati jalur yang diizinkan, ternyata dihalang-halangi gitu. Ini kan contoh ini baru nih terjadi. Kita lihat di TV kan juga memberitakan gitu, bahwa surat izinnya mau melewati jalan apa, tapi begitu ke jalan yang agak ramai, yang sudah ada surat izinnya, bahwa itu adalah jalurnya, tapi kemudian ada blokade gitu. Ini kan satu contoh gitu, bahwa di depan bilang rindu di demo, tetapi ada yang mau demo, izinnya dipersulit. Jangan-jangan Presiden nggak tahu, Bang Zaky. Nah ini kan bagaimanapun kemudian masa bisa kan bagian dari kontrol juga gitu Mbak, yang harus menjadi kritis, menjadi masukan kita bersama juga, bahwa tidak bisa, tidak selesai nih kalau Presiden berbicara di media saja, di publik saja, hanya meningkatkan algoritma saja. Pada saat di-search, Presiden mendukung demokrasi, pendukung Presiden mendukung kebebasan berpendapat. Tapi kenyataannya di lapangan bagaimana ini gitu loh. Karena pemerintah itu kan to govern ya, mengelola bukan hanya berbicara di media, tetapi bagaimana memastikan apa yang menjadi kebijakan Presiden. Seharusnya itu terjadi di lapangan. Kalau enggak nanti seperti kata adik-adik BMUI dulu itu loh, the king of lip service, kan nggak enak kita dengarnya. Kita kan nggak mau kita dibilang kayak gitu. Anda menyinggung lembaga tempat Faldo dulu ya berarti. Bu, ya itu dia Bang Faldo dulu, adik-adiknya Bang Faldo itu kan. Nah, inilah yang kami harapkan. Bagaimanapun kan kita ingin Presiden Joko Widodo kita punya banyak harapan pada beliau sebenarnya. Tetapi ternyata dalam 8 tahun terakhir ini banyak harapan kita yang kemudian sirna. Masih ada waktu 2 tahun dan Bang Faldo kan sudah di dalam nih. Sebagai aktivis pro demokrasi dulunya, ya seharusnya di dalam lebih bisa membantu lah Bapak Presiden. Bisa fokus pada isu-isu demokrasi, bukan malah pada isu yang merusak demokrasi seperti 3 periode misalnya. Saya mengkritisi juga nih pernyataan Presiden, ya jangan bicarakan, tapi jangan bergerak juga di lapangan, gitu loh ya. Itu Bang Faldo. Faldo Maldini, tanggapan Anda singkat menanggapi pernyataan Bang Zaky? Ya, yang jelas sekali lagi kita selalu komit, negara selalu komit dalam melindungi orang dalam kebebasan berpendapat, termasuk eksekusinya. Hari ini demonstrasi juga tidak dilarang, gitu kan? Dan semuanya ya di negara demokratis seperti Indonesia ya kita sah-sah saja gitu untuk melakukan tindakan-tindakan menyampaikan aspirasi. Yang jelas kita hari ini sedang berjalan di koridor yang tepat, ya ada peningkatan di antara kawasan Asia Tenggara demokrasi black sliding, kita sebagai penjaga demokrasi di kawasan. Jadi kita perlu sama-sama menjaga dan sama-sama mengawal ini semua. Kira-kira begitu. Baik. Mas Burhan terakhir, Mas. Pertama begini, kalau kita lihat kapan indeks demokrasi turun, menurut Freedom House itu tahun 2013. Waktu itu masih zaman Pak SBY juga. Kenapa? Karena Undang-Undang Ormas yang mewajibkan Pancasila sebagai satu-satunya dasar organisasi. Apalagi sekarang Undang-Undang Ormas kita udah di Perpu yang memperbolehkan negara untuk membubarkan organisasi tanpa melalui proses pengadilan. Jadi itu makin memperburuk memang. Jadi kalau kita lihat gambar besarnya, memang tren demokrasi kita makin memburuk, tetapi sudah dimulai sejak tahun 2013. Posisi Indonesia sebagai partly free. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat data, ini kebetulan saya punya paper sudah dipresentasikan di APSA, American Political Science Association, paper saya bersama Eve Warburton, berdasarkan data yang tadi saya presentasikan, siapa yang paling merasa kondisi demokrasi sekarang memburuk, kebebasan berpendapat terancam, itu signifikan prediktornya adalah usia. Semakin muda, semakin merasa bahwa kondisi demokrasi bermasalah. Nah, terutama mereka yang lahir pasca Orde Baru. Jadi mereka nggak punya referensi secara eksperiensial untuk membandingkan dengan zaman Soeharto dulu. Nah, karena memang yang mereka bisa perbandingan adalah kondisi sekarang
dibanding dengan kondisi misalnya di zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Ibu Mega, zaman Pak SBY. Dan memang betul seperti yang disampaikan tadi, ada satu perasaan, satu keyakinan bahwa memang kondisi demokrasi sekarang memburuk. Dan memang memburuknya bukan semata-mata berkaitan dengan negara di situ. Karena kalau kita lihat data dari SafeNet terkait dengan laporan revisi undang-undang, laporan ITE itu paling banyak setelah Pilkada Jakarta. Jadi setelah Pilkada Jakarta, kemudian 2019 sampai sekarang per tahun rata-rata 4.000 sampai 5.000 kasus yang dilaporkan ke polisi, dan semuanya berkaitan dengan orang yang punya telinga tipis gitu ya, dikit-dikit melaporkan. Nah, inilah yang harus kita tuntaskan, bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dan partai oposisi seperti Demokrat, yang kita harapkan makin kencang untuk menyuarakan kritik di tengah situasi menurunnya indeks demokrasi. Baik, Mas Burhanuddin Muhtadi, Valdo Maldini, dan juga Herzaki Mahendra Putra, terima kasih atas kesediaan Anda, waktu Anda pagi ini bergabung bersama kami. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.